Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini dengan ridhonya kita akan melaksanakan pengukuhan pengurus besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi masa bakti 2025-2030. Mengawali prosesi ini, marilah sama-sama kita sambut dengan salawat dustur. Lu mundur dulu, pindah dulu. Tolong, gue nutupin jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa'lim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi abbadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده صرفا زدوا صرفين يا رب زدوا صرفين يا رب وكرما وتعظيما ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي والفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prosesi pengukuhan dimulai. Kepada seluruh pengurus besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi yang akan dikukuhkan mengambil tempat. Maju, jalan.
Dengan ini saya bacakan surat keputusan Pengurus Besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi. Surat keputusan nomor 003 garis miring SK strip 001 strip Ketum strip PB strip PP SPB garis miring 2025 tentang pengukuhan pengurus besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi masa bakti periode tahun 2025-2030. Menimbang bahwa PPS Putra Betawi memiliki visi untuk menjadi rumah besar seluruh pencaksilat aliran Betawi yang profesional dan modern serta seterusnya. Mengingat Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, memperhatikan arahan Ketua Umum pada silaturahmi PPS Putra Betawi pada tanggal 31 Agustus 2025 dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengukuhkan pengurus besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi periode tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, apabila kemudian hari dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 5 tahun periode sampai dengan tahun 2030. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2025, Ketua Umum Pengurus Besar PPS Putra Betawi Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nahron Ramli SE ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Umum PPS Putra Betawi nomor 003 garis miring SK strip 001 strip Ketum strip PB strip PPSPB garis miring 2025 tanggal 28 Oktober 2025. Susunan pengurus besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi periode tahun 2025-2030. Dewan Pembina 1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. 3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 4. Gubernur Jakarta. 5. Gubernur Jawa Barat. 6. Gubernur Banten. 7. Wakil Gubernur Jakarta. 8. Wakil Gubernur Jawa Barat. 9. Wakil Gubernur Banten. Dewan Penasehat. Ketua Dr. Agasya Wisnu Wardana SPPD KIPH Finasi. Anggota 1. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ansori Tajuddin. 2. Gerd William Aher. 3. Dr. Andes Haji Agus Marsono Sumarmin MHP. 4. Haji Zidin MHSE. 5. Haji Yusron Sarif. 6. Haji Muhammad Ihsan SHMH. 7. Haji Saimo SEMM. 8. Hendra Wirawan SEMM. 9. Ratna Tilan Juwita SEMM. 10. Haji Bawor Wulu Dewi Wahyuko. Majelis Pendekar 1. Haji Bambang Rusdi Effendi. 2. Ishak Haji Zakaria. 3. Rasul Sarni Muslim. 4. Haji Hasan Basri. 5. Nur Miadi. 6. Haji Sharman. 7. Teddy Bambang Sudrajat. 8. Taufik Faras. 9. M. Taufik. 10. Ahmad Wasi. 11. M. Sukri. 2. Jumail. 13. Fikri Jawawi. 14. Abdi Manaf. Badan Pengurus Harian. Ketua Umum Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nahron Ramli SE. Ketua Harian Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Zarkasi SH MH MSI. Sekretaris Jenderal Haji Bambang Rianto SE. Sekretaris 1 Nur Fadilah Resofel SH MH. Sekretaris 2 Haji Arif Budiwan SE Embus. Bendahara Umum Halia Fanda Finita SE. Bendahara 1 Matsami SE.
Bendahara 2 Yuni Purwanti. Bidang-bidang 1. Bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Kepala Bidang Haji Tirta Sombang Sombian. Wakil Kepala Bidang Junaidi STMM. Sub Bidang Organisasi 1. Syarif Hidayatullah. 2. Andi Mustaqim MS. Sub Bidang Kaderisasi 1. Atikus Sulaiman. Sub Bidang Keanggotaan 1. Muhammad Erlangga NPSE. 2. Ahmad Maulana. 2. Bidang Pembinaan Prestasi. Kepala Bidang Eko Wahyudi SEMM. Sub Bidang Olahraga Agus Setiawan. Sub Bidang Tanding Alfian Maulana. 2. Talita Almira. Sub Bidang Seni Tradisi 1. Sahril. 2. Faisal Mutakin. 3. Bidang Konstitusi. Kepala Bidang Haji Zulfahmi. Sub Bidang Tanding Ahmad Sarif Din Sarjana Ekonomi. 2. Tarman Sri Surya. 3. Mansur. Sub Bidang Seni Tradisi Wasit Juri 1. Wali Yahya. 2. Amin Rahmat Hidayat. 3. Usnaini. 4. Muhammad Rizal. 4. Bidang Pelatih. Kepala Bidang Sri Ratna. Sub Bidang Pandi Muhtadin Ahmad Jafar Sodik Siti Nurbaita. Sub Bidang Seni Tradisi 1. Tajdid Ahmad Sodik. 2. Rendra Agung. 3. Lutfi Rabdani. 5. Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Kepala Bidang Dr. Grafilma Kurniati Pertiwi SIP MSI. Wakil Kepala Bidang Rama M. Nalapraya. Sub Bidang Humas M. Yusuf Sigede Kahne SE. Imam Hidayat Dewi Mirwandi, Randy Farlianda, Fahmi Firdaus, Alfiardi, Arif Kesuma Putra, Saifudin. Sub Bidang Dalam Negeri 1. Mas Guri. 2. Sunijat SE. 3. Arsyad. Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri Arif Febrianto SNN. Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencaksilat dan Festival. Kepala Bidang Haji Mahmudiyara. Wakil Kepala Bidang Bahtiar Zaman. Sub Bidang Pembinaan Seni Budaya Pencaksilat 1. Wanda Watanto SD. 2. Edi Supriyatna. 3. Wandi bin Taib. 4. Yusuf Al-Fiansa. 5. Bilal Muhammad Itu. 6. Nuryani. Sub Bidang Festival 1. Julianin. 2. Muhammad Farid. 3. Abu Sarjali. 7. Komisi Hukum Etik dan Disiplin. Kepala Bidang Dendi Kusdiana SHRM. Sub Bidang Hukum Miftahul Rahman SH. Sub Bidang Kode Etik Ahmad Abdullah Nasini SPSI. Sub Bidang Disiplin 1. Ahmad Zaini. 2. Rojali. 8. Bidang Bernegara dan Mental Spiritual. Kepala Bidang Haji Ahmad Jamil. Sub Bidang Bernegara Muhammad Yasin. Sub Bidang Mental Spiritual Suryani. 9. Bidang Pengelola Padepokan. Kepala Bidang Ajar Rustanto Mulyanto SIN. Anggota Darto Yono. 2. Batara Angga Respati. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2025. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli Sarjana Ekonomi ditandatangani. Terima kasih. Gerak tegak sang merah putih, lambang kebangsaan Indonesia, mencerminkan keberanian dan kesucian, akan menjadi saksi dalam pengukuhan ini. Petugas pengelola bendera merah putih, Pataka isi Pataka PPF Tawi mengambil depan. Kepada undangan dipersilakan berdiri. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Hadirin dimohon duduk kembali.
suatu kehormatan besar bagi kami PBS Putra Betawi. Berkenan kiranya yang terhormat Ketua PPIPSI dalam hal ini diwakili oleh Sekjen PPIPSI Bapak Dr. Teddy Sudarmaji kami. Yang on siapa? Prosesi pengukuhan akan kita mulai. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PPS Putra Betawi persilakan untuk mengambil ujung bendera merah putih, meletakkannya ke dada sebelah kiri. Semua pengurus memegang bahu sebelah kanan pengurus lainnya. Sebagai pengikat persatuan, mari kita saksikan bersama janji suci para pendekar Panca Prasetya Persatuan Pencaksilat Putra Betawi dengan disaksikan oleh guru, alam, dan Tuhan untuk membangun amanah perguruan dan menjunjung tinggi budi luhur pencaksilat. Kami mohon kepada seluruh calon untuk berdoa terlebih dahulu dan sebelum mengucapkan ulang janji. Doa dimulai. Doa selesai. Pembacaan janji dipimpin oleh Bapak Syafi'i kepada seluruh pengurus agar mengikutinya dengan hikmat. Panca Prasetya Persatuan Pencaksilat Putra Betawi. Demi Allah kami berjanji. 1. Kami Persatuan Pencaksilat Putra Betawi siap sedia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami Persatuan Pencaksilat Putra Betawi siap melestarikan dan mengembangkan pencaksilat Indonesia. 3. Kami Persatuan Pencaksilat Putra Betawi siap meningkatkan prestasi dan menjaga nama baik dan kehormatan pencaksilat Indonesia. 4. Kami Persatuan Pencaksilat Putra Betawi siap membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pencaksilat Indonesia. Kami Persatuan Pencaksilat Putra Betawi siap menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan bangsa, khususnya masyarakat kaum Betawi. Petugas pembawa bendera merah putih kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan berdiri. Yang on siapa yang on? Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadirin dipersilakan duduk. Panca Prasetya telah kita ikrarkan bersama. Masing-masing kita telah berjanji untuk menghayati, melaksanakan, dan mengamalkannya. Dan Ibu Pertiwi mendengarkan dan menyaksikan atas janji yang dituturkan. Selanjutnya, kami mohon kepada
Bapak Dr. Teddy Suratmaja untuk berkenan menyerahkan Pataka Persatuan Pencaksilat Putra Betawi kepada Ketua Umum Persatuan Pencaksilat Putra Betawi, didampingi oleh Bapak Munjirin, Ketua IPSI DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkat rahmat Allah Taala, saya Teddy Suratmaja selaku Sekretaris Jenderal mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia Jenderal ini Prabowo Subianto dengan ini menyerahkan pada Persatuan Pencaksilat Putra Betawi kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Program SDE sebagai simbol untuk memimpin PPS Putra Betawi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan sesuai dengan untuk melestarikan budaya bangsa untuk dikibarkan setinggi-tingginya di bumi pertiwi Indonesia. Semoga Allah memberikan keberkahan dan pertolongan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima amanah ini dengan ikhlas, akan saya wakafkan jiwa saya untuk PPS Putra Betawi. Saya akan tingkatkan prestasi, saya akan tingkatkan pemanfaatan budaya, dan saya akan tingkatkan bela diri Pancasila di bawah naungan PB IPSI. Terima kasih. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka secara resmi Bapak, Ibu, saudara-saudari telah dikukuhkan sebagai pengurus besar Persatuan Pencaksilat Putra Betawi masa bakti 2025-2030. Kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Teddy Suratmaja MBA selaku Sekretaris Jenderal PBIPSI, Bapak Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Juhud Mahagraha SH, Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Haji Dr. Munjirin MSI, selaku Ketua IPSI Jakarta, untuk memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum dan Pengurus Besar Persatuan PPS Putra Betawi yang baru dilantik. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat. Salam ya. Boleh sekali lagi? Siap.
Untuk bapak-bapak yang memberikan selamat, jangan duduk dulu. Kita foto bersama. Setelah pemberian ucapan selamat, kami persilakan kembali ke tempat duduk, Bapak Ibu sekalian. Pengukuhan telah pun dilaksanakan dan seluruh pengurus yang baru dilantik dengan didahului oleh Ketua Umum, para pimpinan, Dewan Penasehat dan Dewan Pendekar, kami persilakan kembali ke tempat semula. Kami persilakan kembali ke tempat duduk, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kepada yang baru terlantik, kami persilakan kembali duduk. Dengan demikian, acara prosesi pengukuhan selesai. Berikutnya kami serahkan kembali kepada MC utama. Terima kasih. Bentar, itu tadi. Baik, kami ucapkan selamat yang baru saja dikukuhkan para pengurus besar PPS Putra Betawi masa bakti periode 2024-2030. Selamat mengemban amanah ini ya, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya setelah kita ikuti prosesi pengukuhan ini, marilah bersama untuk pertama kalinya dalam jabatan beliau yang baru saja dikukuhkan, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PPS Putra Betawi, Bapak Mejen TNI Haji Nahrawi. Yang mana? Persatuan Pancasila, Putra Betawi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan memberikan sambutan, saya mohon keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengirimkan doa buat arwah para guru besar PPS Putra Betawi. Al-Fatihah kita tujukan kepada almarhum Haji Eni Nalam Raya, almarhum Haji Saleh, Ketua PPS Putra Betawi yang pertama, anggota DPRD DKI, almarhum Haji Daum Makmur Zulkarnain, almarhum Haji Dedi Suryadi, almarhum Haji Zakaria, almarhum Haji Sanusi, almarhum Haji Ahmad Gunawan, almarhum Babe Saaman, almarhum Babe Utama atau Babe O,
almarhum Haji Cangro, almarhum Haji Uci PS Sikap Mas Jatayu, almarhum Haji M Haidir Syahbandar, almarhum Haji M Arifin, almarhum Haji Entong Sapri bin Muslim, dan terakhir almarhum Haji Mahmud Marjuki. Kita doain mudah-mudahan tenang di alamnya dan dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Amin. Selesai. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum PBIPSI Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang hari ini diwakili oleh sahabat saya, sahabat lama, Pak Sekjen PBIPSI Bapak Haji Teddy Suratmaji. Tepuk tangan buat Pak Teddy. Kita berjuang di IPSI udah lebih dari 15 tahun bersama. Yang kami hormati Menteri Kebudayaan yang diwakili oleh Dirjen Perlindungan Dr. Restu Gunawan. Yang mana Pak? Baik. Kemudian hadir juga Wakil Rakyat anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Haji Mahfud yang sekarang jadi Komisi 1 dan Ketua Umum KPSTI silat tradisional. Beliau ketuanya, ya. Itu. Kemudian para pejabat Forkopimda yang hadir dari Dinas Budaya, mana tadi? Oh, Dinas Dispora Pak Suud, Dinas Kebudayaan diwakili sama abang kita Bang Berkah Lanjaya. Tepuk tangan. Pak Wali yang ini anak garis bawah nih, sabar, banyak dia dandanan dari dia nih. Tepuk tangan. Tapi yang paling kita hormati hari ini mewakili Gubernur DKI dan juga Ketua IPSI Provinsi DKI Bang Haji Monjirin, Wali Kota Jakarta Timur. Makasih Bang Haji. Mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki. Kita dibagi tepuk tangan dong. Giliran kita dibagi jangan tepuk tangan Ji. Baik. Kemudian hadir pula di sini beberapa sahabat yang jelas adalah perguruan dari 10 perguruan historis. Jadi PBIPSI ini didirikan oleh 10 antara lain Putra Betawi. Tepuk tangan buat PPS Putra Betawi. Jadi siapapun yang menjadi ketua umum harus dapat izin, approval dari 10 perguruan historis ini. Kemudian juga perguruan 6 dari perguruan besar PBIPSI. Hadir pula di sini Haji Zainuddin MHSE, Ketua Umum Bamus Betawi 1982. Berdiri, Direkta. Ini juga pesilat PS Putra Betawi. Gitu. Kemudian Imam Besar, Ketua Umum FPR, Kiai Haji Lutfi Hakim. Tadi hadir ya. Ya, ini di depan. Kenalin ke orangnya, Imam Besar. Kemudian Haji BI Mardani, Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi. Kenalin. Kebetulan saya dewan pendirinya Bang Haji. Jadi siapapun ketua umumnya dewan pendiri mesti tekan katanya. Makasih Haji BI. Udah. Kemudian Muhammad Ihsan, Haji Muhammad Ihsan, Ketua Umum Korkabi.
Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia, dan saudara-saudara saya dari semua perguruan yang bernaung di bawah naungan PPS Putra Betawi yang saya cintai dan saya banggakan. Tepuk tangan buat perguruan ini. Baiklah, yang pertama mari kita sampaikan syukur alhamdulillah bahwa hari ini kepada kita diberikan 3 nikmat yang berharga. 3 nikmat yang berharga. Yang pertama nikmat sehat, alhamdulillah. Bagi saudara kita yang hari ini gak datang karena kurang sehat, kita doain mudah-mudahan diangkat penyakitnya sehingga sehat kembali. Yang kedua, nikmat waktu. Kita bersyukur hari ini bisa hadir di dalam acara ini. Dan sudah barang tentu kita bergembira, dan saya selaku Ketua Umum PB Persatuan Putra Betawi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tahu para hadirin juga punya kepentingan, tapi lebih mementingkan Putra Betawi. Tepuk tangan sekali lagi ya. Nah, baru yang ketiga, nikmat silaturahim. Dengan demikian kita bisa bersilaturahmi. Saya udah lama gak ketemu dengan Pak Haji Taufik. Mana Pak Haji Taufik tadi? Nah ini Pak. Ini tokoh silat dan tokoh koperasi gitu. Saya puluhan tahun dengan beliau. Sekarang ketemu lagi Ji. Dulu sama-sama langsing ya, sekarang udah sama-sama gedut ya. Jadi rupanya yang makmur tuh yang tua Ji, gitu kan. Makanya buru-buru tua lah. Dan mudah-mudahan dengan silaturahmi ini umur kita tambah panjang, rezeki kita tambah banyak. Amin. Baik, sekali lagi izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara saya dalam acara ini. Mudah-mudahan acara ini bawa berkah buat kita sekalian dan ke depan meningkatkan silaturahmi. Yang selanjutnya, saya sebenarnya lama itu ya, lama nggak pengen mimpin itu. Babe ini selalu nanya, kebetulan kita di Sudan cuma Babe ini sama saya aja kalau yang dari Betawi dan tentara. Jadi cuman kalau beliau memang tentara pejuang, kalau saya tentara sekolah. Saya lulus AKABRI tahun 73, satu kelas sama Prabowo, Pak Prabowo, satu kelas sama Pak SBY. Jadi kalau lagi kedua-duaan ngobrolnya enak. Nah ini buat kaum Betawi saya ingetin. Saya berapa kali bilang ke beliau, lu orang apa sih? Kalau lu ngomongnya lu gua, kadang-kadang saya nakik. Kan gua Betawi gitu. Jadi sebetulnya bahwa maksud orang Betawi itu. Dengan nanti satu saat kita tagih. Pak ini saya mau nagih nanti supaya PPS Putra Betawi didatangi sama Pak Prabowo nanti ya. Tepuk tangan. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Sudah barang tentu saya berusaha untuk sesuai dengan norma-norma. Ketika saya sesuai ADART dimusyawarahkan dan ditunjuk menjadi ketua umum, kemudian saya membentuk tim formatur karena saya tahu bahwa kaum Betawi ini banyak macamnya, pencaksilatnya juga banyak. Kayak sekarang kita lihat di daftar itu aja ada berapa? 86. Bisa-bisa 100 lebih nantinya. Itu macam-macam gerakannya, macam-macam apa namanya, dan macam-macam adatnya Pak Wali. Ada yang ngambeknya dikit, ada yang ngambeknya banyak gitu ya. Jadi saya tahu. Oleh karena itu saya akan coba memimpin ini, artinya merangkul semua
dari aliran silat Betawi, silat aliran Betawi agar supaya bisa menjadi satu. Jadi satu. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Wisnu, mantan Ketua Umum PBSI yang lalu, yang telah menjalankan amanat dalam keadaan COVID sulit, tapi tetap berbuah. Tepuk tangan buat Dr. Wisnu dan semua pengurus yang lalu. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai pahala bagi Pak Wisnu dan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya ke depan, saya apa tagline-nya? Saya juga bingung. Ini Betawi, saya Bimbing Bamus Betawi udah pernah, Bimbing Borgami pernah, ya. Sama FDR bareng pernah, organisasi yang lain saya pernah, gitu ya. Jadi apa tagline-nya, gitu ya? Akhirnya kami menemukan tagline-nya dua, yaitu profesional dan modern. Jadi kita berharap ke depan PPS Putra Betawi di bawah naungan PBIPSI, makanya kalau lihat struktur organisasi itu sama antara PBIPSI dengan PPS Putra Betawi, karena kami ingin nyambung tadi ke atas, bahwa kami tidak bergerak liar, kami tidak mengotak-atik kehendak kami saja, tapi ada aturan dari atas yang patut kami ikuti. Itulah yang pertama, organisasinya. Nah, lalu apa arti profesional? Jadi saya ingin sebetulnya kita fokus. Ketika pencak silat ini sebagai seni, maka fokus kita. Budaya ini harus dilestarikan, dikembangkan. Jadi jangan seni jurusnya itu aja. Harus berkembang. Nah, ini harus kita cari. Kemudian juga silat sebagai olahraga itu pun harus dikembangkan. Bayangin nih, kalau memangnya pesilat ini nggak sehat, 2 jurus juga udah lemes dia, ngos-ngosan, kan susah. Itu pun sehat. Makanya ada pernafasan, ada apa. Jadi saya undang Dispora, tolong diprogramkan buat kita silat sebagai olahraga. Kalau buat seni budaya dan dari Dinas Kebudayaan tadi, kemudian juga Bang Beki dari LKB, ya kan? Kalau bisa pengennya Pak Wali mulok itu silat di sekolahan. Saya dulu SD, gitu. Tepuk tangan dulu, kita pengen mulok di sekolahan. Tahun 60-an sekian lah saya SD, itu diajarin silat Pak, pakai gendang, pakai apa gitu ya. Habis itu udah SMP ngaji, habis ngaji main silat lagi. Udah gitu di Akabri dapat pelajaran silat lagi. Jadi begitulah ceritanya, itulah ceritanya. Nah jadi tadi dan yang terakhir kita juga ingin mengembangkan silat sebagai bela diri. Lestarikan dan mengembangkan. Kalau silat sebagai seni budaya dengan gerakan yang bagus ya, Pak. Kemudian silat sebagai olahraga membuat kita sehat. Kalau silat sebagai bela diri cukup 2 gerakan aja orang mesti mati. Gitu. Itu silat bela diri. Jangan capek-capek. Gitu. Jangan capek-capek. Ya saya waktu di Akabri diajarin silat itu. Bagaimana caranya 3 jurus lewat, kitanya nggak capek jadinya. Itu. Nah itu juga harus dikembangkan. Jangan pakai golok sama toya doang. Orang nodongnya pakai pistol sekarang. Nodong orang pakai M16 sekarang. Kita harus kenal. Bagaimana cara melawan orang pakai pistol. Bagaimana kita cara melawan orang pakai senapan. Kalau golok lempar nggak jauh. Tapi kalau senjata kan dari jauh,
Cara ngelesnya bagaimana? Kita belajar, Pak. Kita belajar. Jadi kita ingin profesional seperti itu. Nah, modern, saya pikir, saya jadi ingat tadi dari Pak Jod, think globally, act locally. Jadi kita berpikirnya tadi wide world, dunia, tapi kita terapkan dengan yang tradisi kita punya, jangan dihilangin, gitu. Itu juga perlu. Modern itu kita sajikan, modern itu kita sesuaikan. Dan sebagai organisasi, saya kepengen kita taat azas. Ada ADART, ada peraturan organisasi, ada etika, dan lain sebagainya. Itu harus. Baru yang kedua, modern, taat administrasi. Ya. Jangan sampai kita ngundang orang suratnya nggak jelas, atau kita terima undangan dari orang nggak punya arsip, gitu kan, nggak punya ini, itu harus jelas. Nah, baru yang ketiga, tertib keuangan. Tertib keuangan. Maksud saya, modern itu organisasi ini kan harus dibangun bahwa sense of belongingnya, Melu Hunter Beni. Ini kita punya PPS Putra Betawi. Jadi semuanya harus rasa memiliki. Makanya selalu satukan hati, satukan pikiran, dan satukan perilaku. Ini yang akan kita kerjakan nanti. Ketika kita sudah capai itu, sense of belonging, kita harus capai lagi sense of pride, bangga. Sehingga nama PPS Putra Betawi ini betul-betul kita jaga kehormatannya. Nah, yang terakhir sekarang tentu sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Jadi kalau anggota nggak bayar iuran, bagaimana kita mau bikin kegiatan? Masa minta terus maju menyiring, kan pegel juga gitu kan? Nah, jadi ada aturan anggota iuran. Soal iurannya 10 perak, 25 perak, 50 perak, itu lain hal. Baru nanti ada lagi sumbangan yang tidak mengikat itu. Tapi tadi jangan nodong, jangan. Jadi bagaimana caranya orang kita injak tapi sambil ketawa kan gitu. Itu ada caranya sendiri gitu. Jadi itu tertib administrasi. Jadi sekali lagi, rasa memiliki, rasa bangga, dan rasa tanggung jawab itu harus dikembangkan. Baiklah, saya ucapkan selamat juga teman-teman saya di pengurus. Sekali lagi kita ngurusin masyarakat Betawi, wabil khusus silatnya. Oleh karena itu kita mesti buka tangan lebar-lebar, terima semua saudara-saudara kita. Tadi kalau ada silat tradisional jangan dihilangin, berkembang, tapi kita bergabung. Jangan dicari perbedaannya, kita cari persamaannya supaya kita bisa sama-sama terus, gitu ya. Jadi saya rasa itu sekali lagi selamat. Dan Pak Teddy, salam hormat saya buat Ketua Umum, tolong kabarkan ini rakyat kita udah kumpul dan berharap nanti beliau kasih ujangan buat kita. Bang Munjirin, karena kita ada di DKI, jadi jangan bosan kalau kita teriak gitu ya. Maksudnya teriak undang Bang Haji gitu ya. Jangan minta ke Bang Munjirin, ya, kecuali yang gede sekalian. Tepuk tangan. Baiklah, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon doa dan dukungan agar supaya kami dapat melaksanakan amanah ini dengan baik dan sesuai harapan. Terakhir, saya nggak baca pantun di depan, dan saya juga nggak baca pantun di belakang. Saya minta semua baca Al-Fatihah. Doain Ketua Umum IPSI supaya selalu sehat dan mampu mengemban amanah yang berat sekali. Mudah-mudahan beliau tadi berhasil membawa rakyat ini kepada sejahtera, makmur, aman, tentram,
sehingga beliau tetap menjadi presiden sampai selesai nanti. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Babe Nahrawi Ramli, kami mohon tetap berada di panggung untuk memberikan plakat penghargaan. Kami mohon dapat bersama-sama di atas panggung. Kepada Sekretaris Jenderal PP IPSI Bapak Haji Teddy Surat Maji kami persilakan, dan juga Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Bapak Dr. Haji Munjirin SOS MSI. Pemberian plakat penghargaan dan juga apresiasi ini adalah sebagai bentuk terima kasih atas dukungan, support dan juga kehadiran pada pengukuhan pengurus besar PPS Putra Betawi. Mohon diterima Pak Sekjen, kita beri tepuk tangan yang hangat Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Titip salam buat Bapak Ketua Umum PBFC. Dan selanjutnya kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Ketua Umum IPSI Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin bisa berfoto bersama dalam hal ini sekali lagi. Baik. Mohon diabadikan untuk juru foto dan video. Mohon izin, kami akan bantu mengarahkan dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin kepada Bapak Sekjen PBFC mohon tetap berada di panggung untuk memberikan sambutan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Ketua Umum Persatuan Pencaksilat Putra Betawi, Bapak Manja dan Purnawirawan Nahrawi Ramli, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota sekaligus Ketua IPSI Pemprov DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Wakil Rakyat kita Komisi 1 yang ternyata Ketua Umum Capres Taiwan. Terima kasih. Terima kasih. Sidang operasional yang saya hormati para sesepuh dari Ormas Betawi, Bamus Betawi, Wakil, kemudian para tokoh pimpinan dari 16 perguruan anggota IPSI, yaitu 10 perguruan historis dan 6 perguruan besar, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tadi MC-nya menyebutkan begitu banyak, saya tidak sempat mencatat karena baca terlalu cepat. Biasanya tulis. Pertama-tama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ketua Umum, Bapak Prabowo Subianto. Kita tahu di zaman medsos ini bagaimana kesibukan Bapak Ketua Umum, tentu bukan sebagai Ketua Umum PBFC tapi sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau tidak kenal waktu, tidak kenal weekend, 24 jam. Hari ini di London, besok di Mesir, sampai susah kami ini, bukan susah, sulit untuk mengikuti menteri beliau ada di mana. Memang tidak mudah. Dan kita tahu semua juga bahwa beliau dalam sikap menjadi tokoh dunia, karena itu kemampuannya menyampaikan
statement. Kemudian langsung sekarang masalah non-blok itu muncul kembali Indonesia sebagai negara non-blok. Jadi kesinggapan sehingga menyebabkan beliau sangat sekali. Namun kami selalu laporan, tadi saya sudah janji ke Pak Nuri, insya Allah akan membuat laporan khusus tentang PPS Putra Betawi ini. Pada saat kami mendengar bahwa diadakan Munas PPS Putra Betawi bulan Agustus, saya deg-degan siapa nantinya akan menjadi ketua umum PPS Betawi. Saya kenal dengan ketua umum PPS Betawi almarhum Pak Yedi Sugiani, ayahandanya ibu kita, karena saya lah salah satu karyawannya beliau. Saya kenal dengan Bang Mamang ya, saya kenal sekali. Saya kenal dengan Dr. Wisnu tentu sebagai ketua umum PPS Putra Betawi yang keempat, yang beliau berjibaku karena waktu itu tidak ada yang mau bersedia menjadi ketua umum masa COVID ini. Gimana coba? Beliau bersedia. Nah kemarin saya ada tiga nih. Siapa nih yang jadi ketua umum? Begitu mendapatkan kabar Bapak Haji Nahrawi Ramli menjadi ketua umum, alhamdulillah. Yang pertama beliau kan ya seorang prajurit jenderal. Yang kedua, dari tampilan aja saya kalah, intonasi suara saya kalah dengan beliau. Kalau ada yang saya mengukur desibel suara, saya kalah dengan beliau. Mana jadi luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi leadership daripada beliau. Apalagi disebutkan beliau tadi sudah 15 tahun saya dengan beliau di PBB sini. Kenapa penting? Karena Bapak sekalian, kita tahu semua bahwa pada tahun 2019 Pencaksilat dinyatakan sebagai inherited atau warisan tak benda dari Indonesia. Bukan silat ya, pencaksilat, jangan salah. Yang menjadikan warisan UNESCO adalah pencaksilat dari Indonesia. Kalau silat bukan dari Indonesia, dari negara lain, maka usahakan namanya menjelengkap pencaksilat. Kalau bapak-bapak ibu mempromosikan silat, artinya mempromosikan mazhab lain. Jadi lengkapi pencaksilat untuk di sini PPS, Persatuan Pencaksilat Putra Betawi. Terima kasih. Nah, kemudian pada tahun 2018 ini perlu kita mengetahui asbabul wurudnya lah. Ketika tahun 2018 di Asian Games sini Indonesia merebut 14 emas dari 16 yang diperebutkan. Hebat kan? Bayangkan ada 16 kelas emas, 14 direbut Indonesia semua. Sebetulnya jadi masalah sebetulnya. Kenapa sih waktu itu Indonesia tidak bagi-bagi gitu kan? Cuma menyisakan dua untuk yang lain. Tapi di sisi lain, waktu itu pemerintah punya pikiran gini. Kalau di Asian Games, pencaksilat menjadi penyumbang emas terbanyak untuk Indonesia. Bagaimana kalau pencaksilat dibawa ke Olympics? Ke Olimpiade. Kalau di Asian Games dari 14 di Indonesia, kira-kira kalau masuk ke Olimpiade, katakanlah 12 emas, kira-kira Indonesia akan berubahnya? Banyak kan? Kenapa? Kan lawannya itu juga. Nah, setelah kemudian di launching pencaksilat Rome to Olympics. Sehingga waktu itu pemerintah langsung bidding Pak, ikut lelang untuk penyelenggaraan Olimpiade. Waktu itu Indonesia lelang untuk memperebutkan Olimpiade tahun 2036.
Karena 2032 sekarang ini 2028 di Los Angeles. Kemudian 2032 itu diperlukan, tapi kita kalah oleh Australia. Nah, sehingga kita sedang berusaha untuk 2036. Jadi sekarang 11 tahun lagi. Nah, Bapak sekalian, untuk maju ke Olimpiade diperlukan atlet-atlet yang tangguh. Disinilah yang kami harapkan. Kenapa? Karena yang menjadi pabrik atlet, mohon maaf, itu bukan pemprov, bukan pemprov, tapi perguruan. Betul Pak Topik ya? Betul Pak Wisnu ya? Perguruan itu yang mencetak atlet. Nah, jadi perguruan itu yang mencetak, kemudian diambil oleh baik IPSI, Pemda, IPSI, Pemprov, PB, tapi semuanya dari perguruan. Itulah kami harapkan nanti dari Putra Betawi bisa dicetak atlet-atlet yang profesional, yang betul-betul berjaya dan menjadi penyumbang atlet untuk Indonesia dari kita. Sebab kurang apa Betawi ini coba? Di Republik Indonesia, di Jakarta banyak padepokan, banyak sarana prasarana dan banyak fathernya, banyak yang bisa memberikan pembiayaan. Jadi tidak hanya iuran saja Pak. Kalau kita cukup, mesti ada di Pak paling utama. Jadi itulah atas itulah kemudian kami sangat berbangga hati, bisa senang sekali bisa menyaksikan untuk 5 tahun ke depan, mudah-mudahan 10 tahun ke depan itu nanti di bawah kepemimpinan Bapak Haji Nasrullah Ramli. Mudah-mudahan Putra Betawi semakin bisa menyumbangkan kepada nasional ini, baik dari segi internasional, baik festival. Menyambut tadi dari salah satu permohonan daripada Bapak Ketua Umum untuk tidak melupakan tradisional. Insya Allah itu sejalan. Bahkan di PB itu termasuk tingkat internasional. Setiap ada pertandingan ada festival. Karena tidak mungkin dilupakan festival. Tidak mungkin tradisional tidak mungkin dilupakan. Setiap ada pertandingan ada festival. Bahkan IPSI sudah membuat yang namanya solo kreatif. Artinya bisa berkreasi untuk mengeluarkan jurus apa saja di perguruan, ditampilkan di sifat kreatif. Kemudian kemarin PB mengadakan acara festival ke Wasi Judis Festival di Bandung. Itu dalam rangka untuk tradisional. Jadi kami sangat menyukai bahwa selain silat prestasi juga silat tradisional. Kalau tapi tidak usah diragukan. Ada kesempatan lagi ada 86. Itu yang tercatat. Saya tadi yaitu senggol Pak Wisnu. Ada 149 sebetulnya. Jadi dulu sempat ada 149, tapi yang tercatat apa? Nah, mudah-mudahan itu bisa dijaga kembali sebagai pelestari tradisional, tapi juga silakan mencetak atlet-atlet yang prestasi untuk menyumbangkan, meningkatkan nama besar Indonesia nanti di panggung internasional di Olimpiade. Demikianlah sebagai sambutan dari kami kepada Bapak Nahrawi dan teman-teman, selamat bekerja dan semoga Putra Betawi semakin sukses dan berjaya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi Suranwaji, Sekretaris Jenderal PB IPSI atas sambutannya mewakili Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Ketua Umum PB IPSI. Baik hadirin berbahagia, selanjutnya kita ramah tamah. Iya, setelah ini kita ramah tamah. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir, pemerintah kota dalam hal ini Bapak Wali Kota. Terima kasih untuk Forkopimko Jakarta Timur dan juga pastinya untuk seluruh ketua umum
yang mewakili dari perguruan pencaksilat yang ada di bawah dari naungan PPS Putra Betawi dan juga perwakilan atau ketua-ketua dari Ormas Betawi yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya akhirnya Mil tikus-tikuker, Ada itik mandi pagar, ada tikus kucing-kuker. ada musik kita segar. Akhirnya kita berdua ke Bekasi, saya beli pakaiannya. Ke Pasar Jumat saya kondangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sungguh harum bunga melati kalau ingin petik sendiri. Seluruh acara telah dilewati. Izinkan kami undur diri. Burung Latuk tempat ke sawah, sampai berikut bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.